Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul Umam dari kelas 5 PAI A2. Di sini saya akan mengerjakan soal UTS Statistik Pendidikan. Nah, di sini saya akan mengerjakan soal nomor 3. Saya copy terlebih dahulu soalnya dan saya buat di file baru. Saya kasih nama dan NIM. Nah, di sini soalnya yaitu untuk mengetahui keefektifan pembelajaran statistik dilakukan penelitian eksperimen penerapan media Bandicam Screen Recorder dan pembelajaran konvensional atau tatap muka. Hasil prestasinya menunjukkan data berikut. Nah, ini datanya. Terus yang ditentukan yaitu A. Rumusan hipotesis dan kriteria pengujian, dan B. Apakah ada perbedaan penerapan kedua media tersebut. Simpulkan dengan hasil analisis dengan menjawab hipotesis penelitian. Nah, saya jawab terlebih dahulu yang A, yang poin A, yaitu rumusan hipotesis. Rumusan hipotesisnya yaitu H0 H0-nya yaitu tidak ada perbedaan yang signifikan antara pembelajaran menggunakan media Bandicam Screen Recorder dengan pembelajaran konvensional. Selanjutnya yaitu HA-nya yaitu ada perbedaan ya, kebalikan dari ini. Yang H0 tidak ada perbedaan, yang HA-nya ada perbedaan yang signifikan antara pembelajaran menggunakan media Bandicam Screen Recorder dengan pembelajaran konvensional. Selanjutnya yaitu kriteria pengujian. Saya taruh di bawah saja. Kriteria pengujian. Nah, ini berdasarkan dari tabelnya. Berdasarkan tabelnya ini nanti sebagai patokan. Nah, bila T0 ini lebih dari T tabel maka H0-nya ini ditolak. Berarti ada perbedaan yang signifikan. Lalu
Lalu bila T0-nya kurang dari T-tabel, maka H0 diterima. Berarti tidak ada perbedaan yang signifikan. Di sini maksudnya T0 itu sama dengan T-tabel. Selanjutnya, berdasarkan probabilitas, maka jika probabilitas lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Nah, jika probabilitasnya kurang dari 0,05, kebalikannya, maka H0 ditolak. Jadi menggunakan probabilitas ini maksudnya itu berdasarkan taraf signifikansi. Nah, nanti ini saya akan menggunakan taraf signifikansi 5% atau 0,05. Nah, soal poin A sudah, selanjutnya poin B. Apakah ada perbedaan penerapan kedua media tersebut? Nah, ini bisa menggunakan uji independen, uji T. Langsung saja ini saya copy terlebih dahulu datanya, lalu masuk ke SPSS. Masuk ke SPSS. Di sini saya copy dan pastekan. Lalu di sini ini sampai 15 ya datanya, berarti selanjutnya yang ini konvensional ini juga dimasukkan di SPSS. Nah, di sini dikasih angka 1 untuk model yang pertama sampai 15, terus yang model kedua dikasih angka 2 sebagai pembeda. Nah, ini kan ada 2 angka di belakang koma, jadi ini desimalnya dijadikan 0, terus ini namanya diganti hasil, dan yang kedua model. Nah, sudah seperti ini. Habis itu kita langsung melakukan analisis, yaitu caranya klik analyze, klik compare means, terus independent sample t-test. Nah, di sini yang hasil ditaruh di tes variabel dan model ditaruh di grouping variabel. Lalu ini define group. Nah, di grup
di grup 1 ini kasih angka 1 dan di grup 2 kasih angka 2. Lalu klik continue dan oke. Nah, di sini sudah ada tabel independent sample test ini. Dari analisisnya saya copy dan pastekan ke lembar jawab saya. Ini karena terpotong, saya jadikan landscape, dan untuk mempermudah saya perkecil. Untuk mempermudah membacanya saya perkecil dan oke. Ini yang B tadi apa ya tadi ya, yang B mencari perbedaan penerapan kedua media tersebut. Nah, ini yang kotak ini adalah hasil analisis uji. Lalu, nah di sini yang dijadikan patokan yaitu ini T, DF, dan significant to Thailand. Ini saya blok aja. Nah, yang dibutuhkan yaitu yang ini, yang di equal variance assumption. Nah, ini nilai T ini T hitung atau T0. DF-nya ini nanti bisa mencari di T tabel, dan signifikan to Thailand ini untuk menentukan nanti di penentuan probabilitas. Langsung saja hasilnya yaitu T-nya ini T0 ya. T0 sama dengan 5,315. Lalu DF-nya ini 28. Karena DF 28, saya cari di tabelnya dulu di dalam buku itu DF 28 untuk taraf signifikansi 0,05 ya. Berarti 2, ini T tabelnya, berarti T tabel. T tabelnya ini 2,048 untuk taraf signifikansi 0,05. Lalu yang ini signifikan to Thailand ini 0,000. Saya tulis saja signifikannya ini 0,00 ini aja. Nah, langsung saja melakukan perhitungan. Di sini tadi kan T0 dan T tabel ini untuk mencari berdasarkan T tabelnya, ini saya tulis dulu 5,315 dan 2,048. Nah, berarti ini di tengahnya, berarti ini lebih besar, berarti T hitungnya ini T0-nya lebih besar dibanding T tabel. Saya kasih simbol. Nah,
Berarti ini bisa disimpulkan lewat tadi di sini. Nah, karena tadi ini lebih besar, maka bisa ini. Jadi yang ini, bila Tn0 lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Berarti analisisnya seperti ini. Nah, berarti H0 ditolak. Karena H0 ditolak berarti ada perbedaan yang signifikan. Lalu selanjutnya, ini tadi untuk berdasarkan T tabel. Nah, selanjutnya berdasarkan probabilitas Nah, tadi probabilitas itu jika signifikansinya ini, nah saya tulis terlebih dahulu 0,00 dengan 0,05 itu patokannya. Nah, bisa dilihat berarti kan ini 0,00 itu kurang dari 0,05. Saya kasih simbol terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Maka hasilnya yaitu analisisnya karena kurang dari, nah ini probabilitas kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Seperti ini. Jika H0 ditolak berarti melakukan uji berdasarkan T tabel dan probabilitas itu sama-sama menghasilkan H0 ditolak, berarti ada perbedaan yang signifikan. Nah, maka selanjutnya, nah ini, simpulkan hasil analisis dengan menjawab hipotesis penelitian. Hipotesis penelitiannya kan ini. Ini rumusan hipotesis ini. Jika H0 itu tidak ada perbedaan yang signifikan. Nah, kalau HA itu ada perbedaan yang signifikan. Berarti kesimpulannya karena H0 ditolak, maka ada perbedaan yang signifikan. Saya simpulkan saja di sini. Nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Yang berarti tidak ada perbedaan yang berarti ada perbedaan yang signifikan antara pembelajaran
screen recorder dengan pembelajaran konvensional. Selanjutnya, nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Maka sama dengan yang tadi, H0 nya ditolak. Karena H0 ditolak, berarti ada perbedaan signifikan. Jadi dengan menggunakan media pembelajarannya yang dengan media Bandicam screen recorder dengan pembelajaran konvensional itu sangat berbeda. Perbedaannya itu signifikan. Jadi seperti itu simpulannya. Nah, ini tadi sebagai patokan. Nah, itu saja. Berarti hasil analisis ini sudah menjawab dari hipotesis penelitian ini. Ya, seperti itu jawabannya ini. Ini adalah langkah-langkahnya. Nah, ini tadi sudah saya edit dikit-dikit ini, ketebalannya ini. Nah, selanjutnya yaitu mengkonvert ke PDF. Nah, setelah tadi saya save, lalu klik export dan klik ini create PDF atau XPS. Nah, tinggal kasih nama aja, tugas statistik pendidikan umum misalnya, lalu publish. Nah, ini sudah jadi bentuk PDF. Bentuknya seperti ini ya. Nah, sudah jadi. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.